Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan analisa 5 saham, yaitu saham Gotoh, AMMN, Brand, BRPT, dan PTRO. Untuk kelima saham ini selalu rutin saya bagikan di YouTube setiap hari Sabtu. Jadi analisa ini merupakan updatean dari analisa di minggu yang lalu atau analisa sebelumnya. Oke, untuk video ini saya record di tanggal 17 Februari 2024. Jadi analisa ini mulai berlaku di tanggal 19 Februari 2024 di hari Senin sampai tanggal 23 Februari 2024 di hari Jumat. Dan kemungkinan akan saya update lagi di hari Sabtunya. Oke, sebelum masuk ke videonya atau ke analisanya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram free, di mana di sana saya membagikan setiap hari analisa saham yang menarik secara gratis, kemudian list menu sore, kemudian list menu scalping, dan list saham big akumulasi setiap harinya. Jadi jika teman-teman berminat, boleh nanti join ke channel Telegram tersebut menggunakan link yang ada di deskripsi. Tentunya untuk Antek Saham ini memiliki membership premium juga, dan di sana saya setiap hari membagikan saham-saham yang menarik lengkap dengan trading plan dan alasan saya kenapa saya melakukan pembelian pada saham tersebut. Dan biasanya saya juga melakukan update market bersama member premium di hari Senin. Jadi tentunya ada biayanya karena benefitnya lebih banyak dari member free. Jadi jika teman-teman berminat join ke premium Antek Saham, boleh juga menghubungi saya untuk mengetahui lebih detail apa yang akan teman-teman dapatkan jika join ke Antek Saham premium. Boleh nanti menghubungi saya melalui link yang ada di deskripsi juga. Oke, untuk analisanya kita mulai dari saham Gotoh terlebih dahulu. Untuk Gotoh tidak terlalu banyak perubahannya di sini. Boleh kita lihat masih cenderung sideways di area demand kita, di area demand 84 sampai 87. Yang ini boleh dilihat, setelah mencapai demand harga bergerak naik kembali dan turun lagi memasuki area demand-nya. Dan di sini saya akan menggambarkan untuk demand ini tidak kita pakai lagi, tapi kita akan memakai saya hapus dulu sebuah support kembali ada dua buah support di 82 dan juga 81. Boleh kita lihat setelah mencapai area support ini, untuk Gotoh cenderung bergerak naik dan dipantulkan setelah mencapai support 82. Ini menjadi suatu konfirmasi yang bagus atau rejection yang bagus pada saham Gotoh. Boleh dilihat di tanggal 6 Februari dan tanggal 7 harga reject di 82. Jadi untuk Gotoh, karena sekarang atau di penutupan kemarin di tanggal 16 atau di hari Jumat reject kembali di 82, maka untuk Gotoh potensi bergerak naik kembali ke resisten yang di sini, resisten 89. Jadi untuk Gotoh trading plan kita masih kita pakai ya di sini. Trading plan pertama yang sudah hit di harga 86, dan sekarang floating loss di sini sekitar 3,45% floating loss karena harga bergerak turun dulu ke support 82. Jadi untuk teman-teman boleh memperhatikan support 81 dan 82. Jika Gotoh masih tertahan di atas support tersebut, maka Gotoh cenderung untuk bergerak naik nantinya ke area resisten di 89 dan juga di 92. Akan tetapi jika support ini bisa di breakdown, maka Gotoh potensi turun lebih lanjut ke support 76 dan juga di 73 di sini. Jika kita lihat secara volumenya, memang untuk Gotoh ini volumenya tidak terlalu besar ya. Boleh dilihat di sini volume perdagangannya yang di bawah tidak terlalu besar.
dan juga di sini di bandar volume dan net foreign flow-nya. Net foreign buy sell-nya tidak terlalu besar, tidak terlalu signifikan, jadi volume perdagangannya masih tergolong kecil. Akan tetapi yang dimana bandar volume di sini menandakan merah, berarti ada bandar yang buangan mulai dari tanggal 15 sampai 16 Februari. Nah, di sini makanya harga turun, ada buangan dari bandar. Jadi untuk GOTO karena volumenya masih tergolong kecil, masih potensi bergerak sideways nantinya. Karena di sini boleh kita lihat pergerakannya cenderung bergerak sideways setelah mencapai resisten, harga bergerak turun kembali, dan setelah mencapai support, harga bergerak naik ke resisten 89. Jadi untuk GOTO masih potensi untuk bergerak naik, karena sekarang berada di area support, boleh memanfaatkan buy di area support dengan target di 89. Dan di sini kita sudah masuk menggunakan trading plan pertama yang entry di 86. Jadi tetap memperhatikan yang ini, pantau pada saham GOTO support 81 dan resisten 92. Karena pergerakan sideways-nya di area ini support 81 dan 82 dengan resisten 92. Jadi karena sekarang berada di area support, maka untuk GOTO potensi bergerak naik ke resisten 92. Nah, boleh nanti memperhatikan untuk GOTO area support 81 dan juga 82. Jika di breakdown, lebih baik keluar dari GOTO. Akan tetapi jika nanti ada rejection, maka boleh melakukan pembelian pada GOTO dengan target di 89 dan 92. Untuk trading plan yang kedua ini belum bisa kita gunakan karena GOTO belum bisa breakout resisten 92. Untuk menggunakan trading plan kedua, kita harus bisa GOTO harus bisa dulu breakout resisten 92 ini. Jadi kita masih menggunakan trading plan pertama untuk saham GOTO. Lanjut ke saham yang kedua, ada Aman Mineral Indonesia, yang dimana di sini boleh kita lihat Aman sudah breakout resisten di 7.875. Boleh kita lihat di breakout di hari Kamis tanggal 15 Februari. Akan tetapi di hari Jumat kemarin menandakan candle merah di sini. Boleh kita lihat ditutup close minus atau close merah minus 0,63%. Karena untuk sekarang sudah memasuki area resisten, atau jika kita lihat di time frame rendahnya, ini kurang bagus ya. Jika kita lihat, ini merupakan area gap yang cukup besar di sini, area gap yang cukup besar. Jadi untuk Aman sudah memasuki area gap yang dimana nanti setelah mencapai area gap ini, untuk Aman lebih potensi untuk bergerak turun. Akan tetapi karena baru bisa breakout resisten di 7.875, maka Aman masih potensi bergerak naik ke sini, ke harga 8.075. Tetapi saya tidak menyarankan untuk melakukan pembelian pada saham Aman. Jadi lebih baik wait and see dulu. Wait and see, harga turun dulu ke area demand kita di sini. Lalu nanti boleh melakukan pembelian pada saham Aman. Jadi untuk Aman lebih baik wait and see dulu. Karena untuk Aman masih potensi sebenarnya untuk bergerak naik ke area resisten di sini. Akan tetapi akan lebih dominan untuk bergerak turun karena area ini merupakan area gap yang cukup besar di sini. Jadi untuk Aman lebih baik wait and see, dan trading plan kita di analisa sebelumnya tidak dicapai, kita melakukan pembelian di area demand-nya di sini, akan tetapi harga bergerak naik ke area targetnya. Jadi untuk trading plan-nya tidak valid dan sudah saya hapus di sini. Akan tetapi trading plan kedua masih boleh digunakan. Kita menunggu dulu, bersabar menunggu harga memasuki area demand di sini. Jadi untuk Aman, trading plan 2 masih, menurut saya masih cukup lama untuk dicapai. Jadi kita masih
membuat suatu trading plan di sini. Saya buatkan areanya. Jadi untuk aman saya lebih baik menunggu di area demand sini. Sebentar saya buatkan harganya. $75.50 sampai 76.75. Jadi untuk aman, menurut saya kita lebih baik menunggu dulu, wait and see, harga memasuki area demand-nya. Area demand di 7.550 sampai 7.675. Jadi tunggu harga turun dulu ke area ini. Lalu kita boleh melakukan pembelian dengan target di resisten yang ada di sini. Jika kita buatkan trading plan-nya, buy di area demand sini, stop loss di bawah dari demand-nya. Lalu untuk target di, tentunya kita gunakan resisten yang sudah terjadi sini, yang sudah ada sebelumnya di 7.950. Lalu kita lihat secara trading plan ini sangat bagus untuk risk ratio-nya, yaitu sekitar sekitar 1:1.55. Jadi masih lebih besar untuk reward-nya, dan potensi loss di 2,69% dan potensi profit di 4,15%. Jadi jika kita buy on demand masih bagus secara trading plan-nya di sini. Dan saya juga menyarankan lebih baik buy di area demand dulu. Tunggu harga memasuki area demand dengan target pertama di 7.950. Lalu untuk target kedua boleh teman-teman gunakan di area yang tadi. Yang pertama di 8.075, lalu di resisten yang paling atas di sini di harga 8.350. Nah, tentunya jika sudah memasuki area ini kembali, teman-teman nanti boleh melakukan trailing stop atau set BEP, break even point, supaya jika nanti semisal harga berbalik turun, maka teman-teman tidak berbalik menjadi loss. Jadi semisal nanti trading plan kita sudah kena di sini, sudah kena dan sudah hit TP1, teman-teman nanti boleh melakukan trailing stop atau melakukan setting BEP di atas harga entry, teman-teman. Untuk trading plan kita seperti ini. Saya menggunakan trading plan ini dulu. Trading plan 1. Buy di sekitar ini 7650. Lalu target 1 di 7950. Target 2 di 8075. Target 3 di 8350. Ini menjadi trading plan pada aman menggunakan trading plan pertama yang ini. Jadi kita buy di area demand dulu, tunggu harga memasuki area demand, lalu boleh buy menggunakan trading plan di sini. Tetap memperhatikan area demand 7.550 sampai 7.675. Jika area demand ini bisa di breakdown, maka trading plan kita akan terkena stop loss dan harga potensi lanjut turun ke area demand sebelumnya di sini. Ke area demand di sini. Maka dari itu saya meletakkan stop loss di bawah area demand-nya. Karena jika dia bisa di breakdown, maka aman potensi melanjutkan turun ke area demand selanjutnya di sini. Nah, untuk view saya pada saham aman selama 1 minggu ke depan akan lebih cenderung bergerak naik karena resisten yang di sini sudah di breakout. Resisten 7.725 sudah di breakout dan juga resisten 7.875 sudah di breakout. Jadi jika nanti pun turun,
turunnya itu merupakan suatu koreksi dari aman untuk melanjutkan naiknya. Makanya di sini saya melakukan pembelian di area demand. Nah, kira-kira begini view untuk aman. Jika ingin masuk, boleh menunggu harga turun terlebih dahulu dan melakukan pembelian di area demand dengan trading plan seperti ini. Lanjut ke saham yang ketiga, ada brand. Untuk brand boleh kita lihat di sini. Sebentar, saya buatkan watermark di sini karena ada beberapa orang yang mencomot analisis saya tanpa menempelkan sumbernya di sana. Jadi sini saya buatkan watermarknya. Untuk analisa brand, boleh kita lihat masih cenderung bergerak sideways, yang dimana analisa kita pada minggu yang lalu, jika harga bisa breakdown support 5375, maka untuk brand akan lebih cenderung bergerak turun ke area demand 4600 sampai 4850. Kan tetapi area demand ini tidak dicapai oleh brand. Setelah mencapai support 5100 di sini, harga langsung bergerak naik. Nah, yang ini. Dan untuk trading plan kita tidak hit, jadi tidak valid untuk trading plan ini. Tapi masih bisa kita gunakan jika nanti harga memasuki area demand kembali. Dan di sini untuk view brand, saya akan sebentar. Untuk brand, menurut saya lebih cenderung bergerak naik lagi ke area supply di sini, karena memang pergerakannya cenderung sideways ya. Jadi setelah mencapai support, ada rejection, maka potensi akan lanjut ke area resistennya. Dan di sini boleh kita lihat harga juga mampu bergerak naik kembali di atas support 5375, yang dimana sudah di breakout menjadi support. Ini menjadi suatu konfirmasi kalau brand potensi bergerak naik ke area supply atau area resisten di 5750 sampai 5925. Sekitar, jika kita hitung, sekitar 5 sampai 7%. Jadi jika teman-teman ingin scalping, tentunya masih bisa masuk pada saham brand dengan target di area tersebut. Akan tetapi saya tidak membuatkan trading plan-nya karena terlalu berisiko ya. Jika kita lihat di time frame 1 jamnya, apakah ada konfirmasi di sini? Boleh kita lihat ada, mungkin bisa digunakan sebuah konfirmasi di sini. Di breakout resistennya, resisten 5375, lalu turun ke bawah untuk retest. Di sini boleh kita lihat turun ke bawah untuk retest. Dan setelah mencapai support 5375, harga bergerak naik kembali. Jadi di hari Senin yang akan datang, di hari Senin depan, untuk brand potensi hijau ya, potensi hijau dan bisa mencapai target 5750 sampai 5925. Dengan catatan harga harus bisa bertahan di atas support yang baru di sini, di harga 5325. Jadi jika brand masih bisa bertahan di atas support 5325, maka lebih cenderung bergerak naik ke targetnya di 5750 sampai 5925. Jika teman-teman bertanya apakah masih bisa masuk di harga sekarang, menurut saya masih bisa ya. Masih bisa. Saya buatkan di sini. Stop loss di bawah 5325, lalu target di 5750. Boleh kita lihat secara trading plan-nya masih sangat menarik. Risk ratio-nya 1:1.331. Jadi masih lebih potensi untuk profit. Nah, dengan potensi loss sekitar 3,82% dan potensi profit di 5%. Jadi masih menarik secara trading plan. Buy di harga sekarang dengan target di 5750. Tetapi jika teman-teman swing trader, saya tidak menyarankan. Tetapi jika scalping, menurut saya atau day trader masih menarik ya masuk di saham brand. Jadi nanti boleh teman-teman pantau lagi untuk saham brand ini. Saya balik lagi ke daily. Pada brand seperti yang tadi masih potensi bergerak sideways karena sekarang baru breakout
resisten 5375, maka tentunya Brent akan lebih potensi bergerak naik ke area supply-nya. Dan jika nanti untuk area supply ini belum mampu di breakout, maka untuk Brent akan atau potensi turun kembali ke support 5100. Nah, maka dari itu untuk Brent, teman-teman boleh memantau area-area ini. Saya ketik saja supaya teman-teman tidak bingung karena di sini terlalu banyak area. Pantau Brent 1 supply 5750 sampai 5925. Lalu yang kedua support 5100. Nah, untuk pergerakannya masih lebih dominan untuk bergerak sideways, jadi setelah mencapai support, harga potensi bergerak naik kembali ke atas, dan setelah mencapai area supply atau resisten, maka jika mencapai area ini, maka untuk pergerakannya cenderung bergerak turun kembali ke area supportnya. Jadi untuk Brent, saya masih menggunakan trading plan sebelumnya. Yang pertama di sini, buy di area demand, tunggu harga memasuki area demand, lalu stop loss di bawah dari demand-nya dengan target di sini. Target pertama di 5375 dan target kedua di 5750. Lalu trading plan yang kedua, tunggu harga breakout dulu area supply-nya. Area supply 5750 sampai 5925, tunggu di breakout area supply ini. Dan setelah di breakout boleh buy on breakout dengan target di sekitar 6625 dan stop loss di bawah area supply-nya. Nah, kira-kira begini view untuk Brent. Masih akan lebih cenderung bergerak sideways di area supply dan supportnya. Boleh nanti memantau yang sudah saya ketik di sini. Boleh nanti dipantau untuk area-area tersebut. Lalu saham yang keempat ada BRPT. Untuk BRPT, nah di sini untuk trading plan kita sebelumnya saya hapus ya di sini. Karena ada fitur baru saya bagikan ke member premium. Jadi untuk BRPT ini sebenarnya kalau saya nggak salah trading plan kita sebelumnya sudah kena stop loss ya. Kalau nggak salah kena stop loss di 980. Jadi sudah terkena stop loss, dan juga di sini untuk BRPT breakdown support 1010. Jadi untuk BRPT masih lebih potensi untuk turun ke support selanjutnya di 950 sampai 930. Jadi untuk teman-teman ingin membuat trading plan pada BRPT, tunggu harga turun dulu, karena di sini boleh kita lihat membuat low yang baru, ini low yang baru, dan naik membuat harga lower high, dan turun nanti kembali membuat lower low yang baru. Jadi untuk BRPT akan lebih cenderung bergerak turun kembali ke area support selanjutnya di sini di harga 930 sampai 950. Jadi jika ingin membuat trading plan pada BRPT, menurut saya lebih baik tunggu di area support ini, tunggu di area support, lalu stop loss di cukup jauh ya, karena di sini juga ada sebuah area demand. Nah, untuk stop loss saya buat di 855 dan target pertama di sini di 1070. Lalu target kedua di sini 1135. Jadi untuk BRPT ini masih akan cenderung untuk bergerak turunnya. Jadi untuk melakukan pembelian menurut saya lebih baik menunggu dulu di area supportnya atau di area demand supaya teman-teman tidak terkecoh oleh market naik sebentar langsung buy dan lebih dominan untuk bergerak turun. Jadi menurut saya lebih baik menunggu di area-area yang potensi ada pembalikan arah pada saham BRPT. Jadi saya memilih area support
atau area demand di sini. Jadi karena masih cenderung untuk bergerak turun, saya mau buat trading plan di sini buy di area support dengan target di target 1070, lalu target 2 di 1135. Nah, untuk BRPT saya hanya membuatkan satu trading plan, yaitu buy di area support dengan stop loss di bawah area demand dan target di sini. Boleh teman-teman lihat. Dan secara volumenya juga memang menarik untuk BRPT ini. Menarik yang beberapa hari ini mulai dari tanggal 13 sampai kemarin close di 16 Februari asing masih masuk cukup bagus ya di sini. Akan tetapi di hari Jumat kemarin bandar mulai keluar sedikit di sini. Dan tetapi di hari Jumat masih bisa close hijau plus 0,50%. Jadi untuk BRPT masih potensi sebenarnya bergerak naik dulu. Bergerak naik ke target pertama kita. Lalu nanti potensi bergerak turun kembali ke area support yang menjadi area buy kita yang tadi. Jadi untuk BRPT jika ingin scalping bisa saja melakukan pembelian dengan target kita di sini di 1070 sampai 1135. Tetapi jika ingin melakukan pembelian secara swing trader, boleh menunggu harga turun ke bawah dulu ke area support atau ke area demand-nya. Dan view saya untuk BRPT akan lebih cenderung bergerak turunnya, walaupun nanti mungkin sempat bergerak sideways dulu di area support 1005 sampai 1070. Nah, bisa nanti pergerakannya karena di sini sempat bergerak sideways. Nah, di sini bergerak sideways dulu di sini, yaitu di area range 1005 sampai 1070. Nah, nanti potensi pada BRPT seperti itu juga. Nanti potensi karena sekarang di harga 1010, maka untuk BRPT bisa nanti bergerak naik dulu ke 1070 lalu bergerak turun kembali ke 1005. Nah, untuk BRPT boleh teman-teman pantau yang pertama support 1005. Jika nanti di kemudian hari close di bawah dari 1005 ini, maka BRPT akan lebih cenderung bergerak turun. Akan tetapi jika bisa close di atas masih bertahan di atas 1005, maka BRPT masih potensi rebound ke harga 1070. Nah, untuk BRPT boleh pantau area ini dulu, area 105. Jika bisa di breakdown maka akan melanjutkan turunnya, tetapi jika bisa bertahan di atas 1005 maka potensi bergerak naik ke 1070. Dan untuk trading plan-nya di sini saya membuatkan buy di area support dengan target di boleh nanti teman-teman lihat di sini target pertama dan target kedua. Jadi untuk view-nya akan lebih cenderung bergerak sideways nantinya sambil memperhatikan area 1005. Lanjut ke saham yang terakhir, ada Petro. Untuk Petro boleh kita lihat di sini. Dia sudah breakdown support di 4.740 dan boleh kita lihat view kita kemarin akan lebih cenderung bergerak turun. Jadi boleh kita lihat di sini cenderung turun dan mencapai support 4.570. Jadi untuk Petro ini karena sudah memasuki area supportnya, maka potensi nanti bergerak naik kembali ke area 5.000 dan juga 5.300. Tetapi yang baru breakdown support 4.740 di sini, maka untuk PTRO masih cenderung turun ke area demand 4.250 sampai 4.380. Jadi untuk teman-teman boleh memperhatikan satu resisten dulu di 4.740. Jadi teman-teman pantau 4740. Jika Petro bisa naik kembali di atas resisten 4740, maka Petro potensi bergerak naik kembali ke area resisten di 5.000 sampai 5.300.
Akan tetapi jika Petro masih tertahan di bawah 4.740, maka Petro akan lebih potensi bergerak turun ke support 4.570 yang ini sampai 4.250 di area demand-nya di sini. Jadi untuk teman-teman boleh memantau satu area, satu resisten untuk di harga sekarang, yaitu di harga 4.740. Jika masih tertahan di bawah dari resisten 4.740 ini, maka Petro akan lebih cenderung bergerak turun, dan kita nanti boleh menggunakan trading plan pertama yang ini. Akan tetapi jika bisa bertahan di atas dari atau bergerak naik kembali di atas 4.740, maka untuk Petro potensi bergerak naik ke resisten 5.000 sampai 5.300. Jadi teman-teman boleh memantau satu harga dulu di 4.740. Untuk view saya pada Petro, karena sudah memasuki area support, jadi bisa turun kembali dulu. Seperti yang tadi, turun kembali ke support di harga 4.570 atau di sini. Kita buatkan satu support yang di sini saja. 4.510. Jadi nanti potensi turun ke support 4.510, lalu bergerak naik kembali ke 5.000 sampai 5.300. Jadi untuk Petro masih cenderung, sebenarnya masih cenderung sideways, walaupun secara pergerakannya lebih ke turun di sini. Jadi untuk Petro boleh memantau satu harga di 4.740. Jika bisa bergerak naik di atas harga ini 4.740, maka cenderung bergerak naik. Akan tetapi jika masih tahan di bawahnya, masih akan cenderung bergerak turun ke area support 4.510 sampai area demand 4.250 sampai 4.380. Untuk trading plan-nya, jika teman-teman menanyakan, kita masih cenderung menggunakan trading plan yang di sini, buy di area demand dan juga buy jika bisa breakout resisten 6.000. Jadi boleh nanti melihat trading plan-nya di sini, dan jika mencapai area entry-nya boleh dipantau apakah ada konfirmasi, lalu masuk menggunakan sesuai analisa teman-teman, atau bisa melihat trading plan di sini dan menganalisa kembali analisa saya. Sekian analisa dari kelima saham tersebut. Disclaimer on, kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.